semuanya, kita masih pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, untuk kali ini kita sudah memasuki bab baru ya. Kita masuk ke bab 9. Kalian bisa buka buku paket Bahasa Indonesia kalian ya. Nah, untuk bab 9 ini kita akan mempelajari analisis buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Masih bersama Miss Mega. Oh ya, apa sih fiksi? Apa kalian pernah mengetahui apa itu fiksi? Apa sih itu buku non-fiksi? Sebelumnya, apakah kalian pernah mengetahui? Oke, kalau seandainya kalian belum pernah mendengar atau belum mengetahui, kita belajar bersama ya. Simak video Miss Mega. Tujuan pembelajaran di bab 9 ini, yang pertama kita akan menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Yang kedua, kita akan membuat peta pikiran ataupun garis lurus tentang isi buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, selanjutnya kita akan menelaah unsur-unsur dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Yang terakhir, kita akan menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang pernah kalian baca secara lisan ataupun tulisan ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi ya nak. Nah, untuk pertama materinya Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, pertama-tama Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian apa sih pengertian dari buku fiksi. Buku fiksi adalah jenis tulisan yang hanya berdasarkan imajinasi ataupun rekaan si penulis. Jadi, buku fiksi karya penulis yang di dalamnya terdapat cerita imajinatif, tidak sesuai dengan kenyataan dan juga tidak bisa dibuktikan. Paham sampai di sini? Di garis besar bahwa buku fiksi adalah karya imajinasi, tidak sesuai dengan kenyataan ya. Miss Mega memiliki contoh dari karya buku fiksi. Apa aja sih Miss Mega contoh karya fiksi itu? Nah, ada beberapa contoh karya dari buku fiksi. Yang pertama itu ada novel, ada cerita pendek ataupun cerpen, cerita sinetron, telenovela, drama, film komedi, film horor, dan juga film laga. Untuk novel, Miss Mega ada contoh nih nak. Contoh novel karya dari Andrea Hirata yang berjudul Ayah. Apakah kalian pernah membacanya? Kalau seandainya kalian belum pernah membaca novel Andrea Hirata yang berjudul Ayah, Miss Mega harap kalian luangkan waktu untuk membacanya ya. Nah, yang kedua, Miss Mega pun ada contoh novel masih dengan pengarangnya Andrea Hirata yang berjudul Laskar Pelangi. Untuk buku ini, Miss Mega rasa tidak terlalu asing untuk kalian ya, karena di pembelajaran sebelumnya Miss Mega sudah pernah menjelaskan apa sih isi dari buku Laskar Pelangi garis besarnya ya. Nah, selanjutnya Miss Mega ada contoh sinetron ataupun cerita sinetron tentang judul sinetronnya adalah Ikatan Cinta yang sekarang sedang booming. Apakah kalian pernah menontonnya atau mengetahuinya? Nah, ada lagi contoh dari film drama. Banyak sekali nih nak, salah satunya ada Anak Langit, Cinta Misteri, Orang Ketiga, dan juga Cinta Suci. Nah, ini adalah
salah satu dari film drama. Oke. Nah, ini Miss Mega ada contoh. Ini adalah telenovela. Sepertinya kalau untuk telenovela kalian belum pernah menonton atau mengetahuinya ya. Oke, ini adalah contoh film komedi. Nah, ini adalah contoh film komedi. Yang pertama berjudul Warkop DKI, dan yang kedua ada My Stupid Boss. Apakah dari film komedi ini salah satunya pernah kalian tonton? Kalau untuk Warkop DKI, Miss Mega rasa kalian sudah tidak asing lagi ya. Adalah salah satu karya buku fiksi. Apakah kalian paham sampai di sini? Miss Mega harap kalian paham ya. Dari selanjutnya, Miss Mega akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari buku non-fiksi. Apa sih buku non-fiksi itu? Buku non-fiksi adalah tulisan-tulisan yang isinya bukanlah fiktif, bukan hasil dari imajinasi ataupun rekaan dari si penulis. Jadi, buku non-fiksi itu berdasarkan dari kenyataan, fakta, realita, ataupun hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi, buku non-fiksi adalah karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata, apa yang ditulis memang sudah terjadi. Paham? Dengan kata lain, buku non-fiksi adalah karya seni bersifat aktual yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada di dalam suatu kehidupan. Paham? Oke, untuk itu Miss Mega ada contoh dari buku non-fiksi. Nah, contohnya salah satu buku non-fiksi itu ada artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulis, ada majalah atau disebut juga dengan tabloid, berita di koran, dan juga ada film dokumenter. Oke, kalian bisa lihat ya, Miss Mega ada contoh artikel. Nah, ini adalah contoh artikel ya. Ini adalah contoh opini. Judulnya itu mengenai pemimpin, keberanian, dan perubahan. Nah, ini adalah contoh dari resensi. Nah, resensi itu terdiri dari judul, penerbit, pengarang, dan juga tahun terbit, serta menjelaskan dari isi buku itu dari halaman pertama hingga halaman akhir. Nah, ini adalah contoh dari buku paket bahasa Indonesia, itu termasuk juga ke dalam buku non-fiksi. Nah, isinya adalah sesuai dengan yang sudah diteliti, maka menjadilah satu buku untuk pembelajaran kalian. Nah, ini adalah contoh dari skripsi ataupun tesis. Oke, itu adalah salah satu contoh dari buku non-fiksi. Bagaimana pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Apakah kalian sudah memahaminya dan sudah mengerti? Oke, Miss Mega harap kalian sudah memahami pengertian dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi ya, Nak. Sekarang kita lanjut ke materi. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari atau kita akan menganalisis informasi dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Yang pertama, kita harus memahami apa sih
Informasi adalah bagian penting dari sebuah buku. Buku dapat dikatakan baik jika informasi yang terdapat dalam sebuah buku tersebut dapat tersampaikan kepada pembaca dengan baik. Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya, apa saja sih hal yang harus dilakukan pada saat menggali informasi dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi? Ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan. Yang pertama, baca judulnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam judul biasanya kita dapat menebak tema dari buku yang sedang kita baca atau kita telaah. Yang kedua, golongan jenis buku yang sedang dibaca. Buku yang sedang kita baca ini itu termasuk buku non-fiksi atau buku fiksi ya. Kalian harus mengetahui. Yang ketiga, bacalah jenis buku-buku dengan cermat. Pahami setiap kalimatnya. Jadi, kalian harus benar-benar mengerti isi dari buku yang kalian baca. Pahami ya, buku yang kalian baca dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, tuliskan kata-kata yang sulit dimengerti. Selanjutnya, kalian cari artinya pada kamus. Misalnya, pada saat kalian membaca buku, ada kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa yang kalian tidak mengerti. Jadi, harus kalian pahami. Bagaimana caranya? Kalian bisa cari di Kamus Bahasa Indonesia ataupun KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, buatlah peta pikiran dari setiap bab yang terdapat dalam buku. Nah, kita nanti akan mempelajari nih, bagaimana sih cara membuat peta pikiran? Ada di materi selanjutnya ya. Yang keenam, buatlah sebuah sinopsis ataupun disebut dengan ringkasan dari buku yang sudah dibaca tadi menggunakan bahasa kalian sendiri agar kalian lebih memahami dan si pembaca juga bisa memahami apa sinopsis atau ringkasan yang telah kalian buat. Oke? Yang 7, jika masih belum memahami informasi yang terdapat dalam sebuah buku, maka ulangi kembali membaca terus-menerus sampai kalian memahami informasinya dengan benar-benar paham. Oke? Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat peta pikiran dari setiap bab yang terdapat dalam buku fiksi dan juga buku non-fiksi yang terdapat di nomor 5. Ya, kita akan mempelajari cara membuat peta konsep. Cara membuat peta konsep buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian ambil kertas kosong, posisikan kertas itu dengan posisi landscape ataupun horizontal sambil kalian membaca buku yang hendak kalian ringkas. Paham? Kalian ambil dulu nih, kalian mau buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Oke? Paham? Selanjutnya, buatlah peta konsep. Nah, untuk masing-masing bab dari buku yang kalian baca. Lalu, ada ide pokok. Tulisan ide pokok dari bab yang sedang kalian baca di tengah-tengah kertas dengan menggunakan spidol yang berwarna ya. Tulislah ide pokok itu dengan cukup dengan sebuah kata kunci yang dapat berupa kata frasa ataupun gambaran yang mewakili dari ide pokok tersebut. Selanjutnya,
ada penjabaran dari ide pokok. Setelah ide pokok ditulis, tulislah penjabaran dari ide pokok itu. Sebut saja sub-ide dengan spidol berwarna. Gunakan warna yang berbeda-beda untuk menuliskan masing-masing dari sub-ide supaya tampak menjadi menarik. Tulisan kata kunci dapat berupa gambar, kata, ataupun frasa yang mewakili masing-masing dari sub-ide. Lalu, hubungkan ide pokok dengan masing-masing sub-ide menggunakan sebuah garis. Untuk ini, hubungan ide pokok dengan masing-masing sub-ide menggunakan sebuah garis di sini. Buat sedemikian rupa sehingga garis penghubung berada di bawah kata kunci seperti gambar. Nah, kalian bisa lihat contoh peta konsep buku fiksi dan buku non-fiksi di halaman 203. Kalian lihat deh di halaman 203 ya, di buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Di situ ada buku yang berjudul Perubahan dari Zat. Lihat di situ banyak sekali garis yang berbeda. Ada garis yang berwarna hijau, ada garis yang berwarna merah, dan juga ada garis berwarna kuning. Kalian bisa lihat ya. Kita masih mengenai cara membuat peta konsep. Ya, kita masih mempelajarinya. Nah, selanjutnya penjabaran dari sub-ide. Nah, penjabaran dari setelah kalian menulis penjabaran dari ide pokok atau sub-ide, seiring berjalannya waktu, tentu kalian akan menemukan penjabaran dari sub-ide itu tersendiri, sub-ide yang dari kalian baca ya. Selanjutnya, menulis dengan kata kunci. Nah, sekarang saatnya untuk menambahkan penjabaran-penjabaran ke dalam peta konsep yang kalian buat dengan cara yang sama seperti menuliskan ide pokok ataupun sub-ide tulisan kata kunci, biasanya berupa gambar, kata, ataupun sebuah frasa yang mewakili masing-masing penjabaran dari sub-ide buku yang kalian baca. Lalu, menggunakan warna berbeda untuk poin-poinnya. Jangan lupa gunakan warna yang berbeda-beda ya untuk menuliskan atau menggambar poin-poin penjabaran itu, karena kalian agar supaya lebih memahami dan juga ada ketertarikan pada saat membacanya kembali. Selanjutnya, hubungkan poin-poin penjabaran dengan sub-ide menggunakan garis lengkung. Dan yang terakhir, hingga tidak ada lagi komponen yang dapat kalian jabarkan. Di sini, jika poin-poin penjabaran sub-ide masih bisa dijabarkan lagi menjadi beberapa poin ataupun komponen yang lebih kecil, maka tambahkanlah komponen-komponen itu ke dalam peta konsep yang kalian buat. Ulangi langkah di atas hingga tidak ada lagi komponen yang kalian dapat jabarkan sampai benar-benar selesai. Oke, kalian lakukan cara pembuatan peta konsep dari yang pertama kali Miss Mega jelaskan sampai terakhir supaya tidak ada lagi yang bisa dijabarkan oleh kalian. Oke, untuk contohnya kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 209. Di sini kalian akan menemukan yang berjudul Kalajengking. Nah, ini adalah peta konsep dengan judul Kalajengking. Oke, paham? Selanjutnya, masuk ke dalam materi menelaah unsur-unsur dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi.
kita sudah mempelajari pentakonsep, pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekarang kita akan mempelajari unsur-unsur buku non-fiksi. Ada apa saja sih unsur-unsur buku non-fiksi? Nah, untuk unsur buku non-fiksi atau fiksi, sebenarnya sebuah buku tentunya tidak lepas dari unsur-unsur yang membangun di dalamnya agar buku tersebut dapat dikatakan buku yang baik. Jadi, telaah buku fiksi meliputi ada identitas buku. Nah, identitas buku ini ada judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, dan juga tebal buku serta jenis dari buku. Selanjutnya ada biografi pengarang, tujuan penulis buku, ada ringkasan buku, sinopsis buku, unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, latar, dan juga amanat. Ada keunggulan dan kelemahan buku serta kesimpulan. Sedangkan buku non-fiksi meliputi identitas buku, masih terdiri dari judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Selanjutnya ada biografi pengarang, ada tujuan penulis buku, ringkasan buku, keunggulan dan juga kelemahan buku serta kesimpulan. Itu adalah unsur-unsur dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Selanjutnya kita masuk ke materi menelaah buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Nah, untuk menelaah ini, yuk kita buat tanggapan mengenai buku yang berjudul Laskar Pelangi. Nah, untuk menelaah buku fiksi yang berjudul Laskar Pelangi, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 206. Ya. Menanggapi buku Laskar Pelangi, yang pertama yang kalian harus lakukan adalah apa sih judul buku fiksinya, penulisnya siapa, penerbit, terbit, dan juga jumlah halaman. Kita coba menganalisis buku fiksi yang berjudul Laskar Pelangi. Untuk judulnya apa? Laskar Pelangi. Penulisnya adalah Andrea Hirata, penerbit Batang Pustaka Yogyakarta. Untuk terbit di tahun 2005. Ada berapa jumlah halamannya? Jumlah halamannya ada 529 halaman. Nah, selanjutnya kita coba membuat sinopsis dari buku Laskar Pelangi. Nah, untuk sinopsis ini, kalian baca sinopsisnya di halaman 206 dan juga 207 di dalam buku paket bahasa Indonesia kalian. Nah, untuk sinopsisnya Laskar Pelangi, kalian bisa lihat contohnya di buku paket bahasa Indonesia kelas 8 di halaman 206 sampai dengan 208. Oke, dibaca ya. Sinopsis Laskar Pelangi ada di halaman berapa? 206 sampai 208. Nah, selanjutnya kalian berikan apa sih keunggulan dari buku Laskar Pelangi? Nah, dan juga kalian harus menentukan kekurangan dari buku Laskar Pelangi. Untuk kelebihan dari buku Laskar Pelangi di sini adalah terletak dari cara penyampaian bahasa tulisan dari Andrea Hirata yang begitu khas dan juga menarik, dengan aksen-aksen Melayu yang kental serta menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan.
Buku ini juga membuat tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam hidup. Selain itu, kritik sosial terhadap perintah juga sangat jelas digambarkan oleh si penulis dengan adanya ketidakmertaan pembangunan di daerah serta absennya pemerintah dalam perkembangan dunia pendidikan khususnya di daerah terpencil. Itu adalah sebuah keunggulan dari buku Laskar Pelangi. Sedangkan kekurangan dari novel buku Laskar Pelangi ini terletak pada penggamburan waktu, tempat, dan nama tokoh dalam novel tersebut. Novel ini dapat diadaptasi dari pengalaman masa kecil si penulis, yang berarti kisahnya di dalamnya merupakan sebuah fakta. Mengingat banyak kritik sosial yang terdapat dalam sebuah novel Laskar Pelangi, waktu dalam novel tersebut sangat dibuat kabur dan terkesan abu-abu sehingga masalah-masalah sosial pada saat itu terasa sangat kabur dan juga tidak jelas. Paham? Nah, untuk itu selanjutnya kalian membuat sebuah kesimpulan dari buku ataupun novel Laskar Pelangi yang telah kalian analisis. Oke? Paham sampai di sini? Oke, untuk itu Miss Mega harap kalian paham ya. Oke, untuk tugasnya kalian coba yang pertama cari 3 contoh buku fiksi yang pernah kalian baca dan juga 3 contoh buku non-fiksi yang pernah kalian baca serta berilah komentar terhadap buku tersebut. Misalnya saja kalian pernah membaca novel Dilan yang pernah menjadi bestseller pada tahun 2019 sampai 2020 ya. Nah, kalau seandainya kalian pernah membaca novel ataupun film dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi, kalian beri komentarnya. Miss Mega contohkan, Miss Mega pernah membaca novel Dilan. Pernah tahu novel Dilan? Ada beberapa ya. Nah, Miss Mega akan mengomentari novel Dilan. Nah, bukunya apa? Judulnya adalah Dilan. Nah, komentarnya, menurut Miss Mega, novel itu bahasanya sangat sederhana dan mudah dipahami. Hanya saja, buku atau novel Dilan ini tidak layak untuk semua kalangan. Untuk pembelajar, Miss Mega merasa ini tidak cocok untuk kalian siswa-siswa SMP sampai SMA. Menurut Miss Mega, novel Dilan ini hanya dikonsumsi oleh orang-orang dewasa sebab di dalamnya mengandung unsur-unsur percintaan. Tidak ada pengetahuan ataupun ilmu yang bisa kalian dapatkan. Jadi, menurut Miss Mega, novel Dilan ini tidak dikonsumsi oleh semua khalayak. Tetapi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami. Oke, paham? Untuk tugas yang kedua, Miss Mega mau kalian tuliskan di buku cara membuat sebuah peta konsep. Ya, kalian tulis nih cara-cara atau langkah-langkah membuat peta konsep yang telah Miss Mega jabarkan kepada kalian. Kalian tulis di buku tulis, oke? Untuk tugas yang ketiga, kalian menganalisis buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Miss Mega serahkan kepada kalian mau buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Misalnya saja nih yang tadi telah Miss Mega jelaskan tentang buku Laskar Pelangi. Tugas ketiga, kalian membuat atau menganalisis buku fiksi ataupun buku non-fiksi.
Untuk itu Miss Mega serahkan kepada kalian. Kalian mau menganalisis buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Contohnya tadi yang telah Miss Mega jabarkan kepada kalian mengenai buku Laskar Pelangi. Nah, ada di halaman 208 buku paket bahasa Indonesia kelas 8. Coba kalian buka. Di sini ada judul buku mengenai Raup Laba dari Limbah Buaya. Nah, penulis bukunya adalah IR Ajat Yatmika, MSc, dan juga IR Sabtominingsi, MP. Jenis bukunya ini adalah buku fiksi. Nama penerbitnya PT Argo Media Pustaka, cetakan ataupun tahun terbit cetakan pertama di tahun 2009. Tebal bukunya adalah 120 halaman. Di sini ada sinopsis, ada keunggulan buku dan juga kelemahan buku. Nah, untuk itu Miss Mega serahkan kepada kalian mau buku non-fiksi ataupun buku fiksi yang pernah kalian baca. Kalian analisis, kalian cari judulnya, kalian cari penulisnya, penerbitnya, terbitnya, jumlah halaman, sinopsis, keunggulan buku dan juga kekurangan buku. Sampai di sini paham? Semoga harap paham ya. Untuk kalian sehat-sehat selalu. Semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali tatap muka seperti sebelumnya. Miss Mega ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.